sekali-kali kita menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sepele terhadap sesuatu yang sunnah. Kan kebanyakan kadang-kadang menganggapnya enteng, sunnah ini katanya nggak dikerjakan juga nggak dosa. Iya betul, walaupun nggak dikerjakan nggak dosa, tapi kita nggak dapat keuntungan dan ibadah kita nggak sempurna. Maka para ulama mengatakan atimul faraid bin nawafil, sempurnakanlah ibadah wajibmu dengan mengerjakan ibadah sunnah. Setiap ibadah yang hukumnya wajib selalu diiringi dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Siapa kawan? Udahnya. Jadi sempurnakanlah ibadah wajibmu dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Contoh, sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib. Nah, supaya sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sempurna, maka kita disunahkan mengerjakan qobliyah ba'diyah. Di mana qobliyah ba'diyah ini disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Supaya apa? Itu fungsinya supaya sholat fardu yang kita kerjakan sempurna. Sebab nanti di hari kiamat sholat kita akan diperiksa. Amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Nah, ketika sholat kita diperiksa, ternyata sholatnya banyak kekurangannya, bacaannya kurang fasih, kemudian sholatnya kurang khusyuk, kemudian sholatnya juga kurang ikhlas, kurang tumaninah, sehingga sholatnya enggak sempurna. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana sholat hambamu ini? Kata Allah, coba periksa dulu dalam buku catatan amalnya. Itu si hamba setiap sholat fardu waktu dia mengerjakan qobliyah dan ba'diyahnya enggak? Diperiksa dulu tuh. Ternyata si hamba ini setiap kali mau mengerjakan sholat fardu 5 waktu selalu mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, kecuali ba'diyah asar dan ba'diyah subuh tidak ada. Oh, kata malaikat, ada semua ya Allah qobliyah ba'diyahnya. Bagaimana ini? Ya udah, sempurnakan sholatnya dengan sholat qobliyah ba'diyah yang sempurna, diterima oleh kami. Begitu akhirnya. Tadinya enggak akan diterima, akhirnya diterima karena ada qobliyah dan ba'diyahnya yang dikerjakan. Qobliyah ba'diyah itu hukum sunnah, tapi sunnah juga itu bisa berfungsi, ada fungsinya menyempurnakan sholat fardu. Contoh, puasa Ramadan wajib. Nah, selalu diiringi dengan sunnah. Supaya puasa Ramadan sempurna, kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namanya puasa nyawalan. Kan kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min sawalin kana kasyamidar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ia mengiringi puasa Ramadannya dengan cara melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamidar, maka ia sempurnalah mendapatkan pahala puasa sama dengan puasa 1 tahun. Semua ibadah yang wajib pasti diiringi dengan yang sunnah. Semuanya pasti begitu. Bahkan rukun sholat yang 17 itu semuanya diiringi dengan kesunahan. Supaya apa? Supaya rukun sholatnya jadi sempurna. Itu puasa Ramadan 1 bulan. Kemudian kita mengerjakan puasa di bulan Syawal 6 hari, dimulai tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 nggak boleh, masih lebaran haram. Nah, dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Itu kita mendapatkan pahala puasa sama dengan puasa 1 tahun. Dari mana hitungan 1 tahun? Yuk kita lihat. 1 tahun itu sebanyak 360 hari. Puasa Ramadan katakanlah 1 bulan 30 hari. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka baginya akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Berarti kalau kita puasa Ramadan 1 bulan 30 hari, berarti dikali 10 berapa tuh? 300. Ya kan? 30 kali 10 300 berarti. Kemudian kita mengerjakan puasa Syawal 6 hari, berarti 6 kali 10 berapa tuh? 60. Berarti 300 hari ditambah 60 hari berapa? 360 hari. Nah, 360 hari itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun.
Tahu. Artinya kalau kita puasa Ramadan 1 bulan, kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ditetapkan pahala bagi kita pahala puasa 1 tahun. So kalau sengaja kita puasa 1 tahun kuat nggak? Nggak bakalan kuat. Ramadan juga 30 hari banyak yang bolong, banyak yang ngopi di kamar ngumpet, ngopi, ngomong dalam hatinya nggak ada orang ini nggak ada yang lihat ini, nggak ada orang. Terus dijawab sama iblis jawab, emang lu bukan orang? Bukan, iblis, gua teman lu. Tapi dibilang berdalik. Demikian talim kita. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditanya mengenai part wudu. Ini sudah tuntas ya. Nanti malam Kamis yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan pada pasal yang ke-10. Baik. Sebelum ditutup, barangkali ada yang bertanya, silahkan bertanya pakai mic, pakai pengeras suara, jangan pakai asbak nanyanya. Coba nanya ya. Pas orang karena lihat cai kemudunya, pas kemudu teh lihat cai teh kayak baturan anu heureuy gitu. Jadi mana noel caina di luhur, jadi caina langsung kalengan orang ka toel heula kuleun manehna ada kalengan orang, apa yang terjadi mustakmal. Iya. Nah, air yang ada di telapak tangan setelah terkena telunjuk orang tersebut itu dibuang aja, ada yang pakai, kita ambil aja baru. Ya. Ya kita buang aja. Ya. Dan jadi air yang baru. Karena orang tersebut kan ketika melakukan hal seperti itu dia dalam keadaan masih punya hadas kan? Iya. Lanjut ke pertanyaan yang awal. Boleh. Adab kita ketika wudhu terus diajak ngobrol sama orang. Udah itu aja tuh. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang dalam keadaan berwudu, tiba-tiba teman kita ngajak ngobrol, jadi wudunya sambil ngobrol. Yang seharusnya mencuci tangan sambil baca doa, ini sambil ngobrol. Mbak, lihat kan katakan. Ayo, ayo. Nah kalau bisa mah jangan dulu dilayani, ya. Itu hukumnya makruh. Jadi itu bisa menodai itu, atau bisa membuat pekerjaan wudhu kita yang nilainya ibadah jadi ternodai, nggak sempurna gitu. Cacat lah, ada cacat lah. Jadi berarti kalau kita melayani atau wudhu sambil ngobrol sama teman, berarti kita wudhu kan ibadah. Wudhu ibadah, ngobrol ibadah. Ngobrol mubah, apalagi ngobrolin cewek, kan? Mubah. Jadi jangan sampai perkara mubah ya mencampuri perkara ibadah ya ibadah, selesaikan dulu ibadah itu, maaf itu udah cukup wudhu. Nah nanti setelah selesai wudhu, setelah selesai baca doa wudhu, baru kita lanjutkan ngobrolnya gitu sambil jalan begitu. Jadi itu hukumnya makruh ya. Makruh itu ya sebenarnya tidak mempengaruhi terhadap sahnya wudhu, namun paling tidak itu membuat wudhu kita nggak sempurna. Karena apabila kita melakukan kemakruhan di dalam ibadah kita, itu berarti kita melakukan ibadah dengan tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, walaupun sah itu ibadahnya, tapi nggak sempurna karena tercampuri perkara yang lain yang nilainya bukan ibadah. Bukan ibadah. Begitu ya. Yang lain? Untuk ini Ustaz, sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya nggak ada judulnya gitu. Oh iya. Gimana ya? Kayak orang lagi resah, cuman lagi bingung. Oh iya. Mendingan sholat, cuman sholat apa ini? Itu gimana hukumnya? Ya, ini nggak ada judulnya, kayak film aja. Sinetron aja. Bukan dua. Nah kalau umpama situasi, kondisi atau posisi kita dalam keadaan sedang
resah gelisah, gundah gulana, kalau kata orang sekarang galau gitu loh. Ya, tidur tidak bisa, makan juga nggak terasa enak, pikiran terpararugu. Daripada nanti melayang terpararugu, kita ambil air wudhu, kemudian kita hampalkan sajadah menghadap kiblat sholat. Nah, lakukan sholatnya, tetap sholatnya ada judul, namanya sholat mutlak. Sholat mutlak ya, sholat mutlak. Jadi niatnya begini, usolli sunnatan mutlakotin rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah mutlak karena Allah ta'ala. Nah, sholat sunnah mutlak ini tidak terikat dengan waktu, dan jumlah rokaatnya juga tidak dibatasi. Artinya kapanpun kita mau melakukan sholat sunnah mutlak, silahkan, why not, tidak mengapa, la ba'sa, nggak boleh. Dan misalnya kita sholat mutlaknya pengen banyak, silahkan lakukan sholat mutlak 100 rokaat ke, 1000 rokaat ke, 10 rokaat ke, 100.000 rokaat ke, 1.000.000 rokaat ke, bahkan sampai mati dalam keadaan sholat, silahkan. Tapi kayaknya nggak ada orangnya, nggak ada orangnya yang begitu. Silahkan, tapi tetap mengerjakannya 2 rokaat salam. Walaupun misalnya 10 rokaat mengerjakannya atau 100 rokaat, tetap 2 rokaat salam, 2 rokaat salam terus. Selagi masih ingin terus lakukan sholat mutlak itu namanya ya. Jangan sampai tanpa judul. Sinetron aja, film aja pakai judul. Sholat mutlak itu namanya. Yang lain nggak ada. Apa itu hukum makruh atau hukum mubah? Makruh adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dibenci oleh Allah walaupun tidak berdosa. Contoh merokok, ini makruh. Dosa enggak? Enggak. Tapi Allah kurang begitu senang gitu. Tuh. Cuma kalau ditinggalkan itu disenangi Allah gitu, dan disenangi sama istri, kita jadi awet. Daripada uang 20.000 sehari dipakai beli rokok 1 bungkus, mendingan kumpul 20.000 tiap hari, 30 hari sebulan dapat 600.000 kali 12 bulan, setahun berapa tuh? Jadi kita berangkat ibadah hajinya ladang ngumpulin uang buat beli rokok. Nanti pulang dari Mekah namanya Haji Rojali. Rokok jarang beli. Ini apa mubah ya? Nah, kalau mubah itu perkara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Dikerjakan, nggak dikerjakan, nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Contoh makan sehari-hari 2 kali, itu makan nggak makan tetap makan, nggak berpahala, nggak makan nggak berdosa, atau sebaliknya nggak makan nggak berpahala, makan nggak berdosa, nggak ada hubungannya. Itu mubah. Nah, perkara mubah itu perkara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Tapi perkara mubah bisa jadi berpahala kalau pakai niat. Contoh nih, kan kita minimal sekurang-kurangnya sehari semalam makan 2 kali ya, makan siang, makan malam kan. Nah, itu makan hukumnya mubah. Mau makan silakan, berarti perut Anda kenyang. Nggak makan juga nggak dosa, berarti Anda lapar gitu kan. Nggak ada hubungannya dengan pahala dosa. Tapi ketika kita makan yang hukumnya mubah, kita niat dulu. Niatnya begini, nawaitul akla lit taqwa walikuwatil ibadah lillahi ta'ala. Aku niat makan karena takwa dan karena supaya kuat melaksanakan ibadah karena Allah Ta'ala. Udah kita baca bismillah dulu, udah kita baca doa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina aja benar. Kemudian kita baca ya Hafid, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
Kemudian kita baca Allahumma in kana hajar rizki halalan barik li, wa in kana haraman fatahhir li. Kemudian kita baca Fatihah untuk si Abdul Qorjani, kemudian kita baca Yasin atau balik. Terus kapan makannya? Kapan makannya? Nah jarang yang bisa begitu. Kita kadang-kadang makannya karena dorongan nafsu sampai lupa baca bismillah, sampai makannya aja bukan 3 jari, 5 jari, wow, sampai cepet-cepet, akhirnya keselak. Nah kita makan karena dorongan hawa nafsu. Nah kata Nabi, makanlah kamu karena takwa, karena supaya kuat ibadah kepada Allah. Jangan karena hawa nafsu. Nah kalau makannya karena hawa nafsu bisa jadi dosa. Itu kalau dasarnya hawa nafsu. Baik, cukup ya? Pak Cipto nggak nanya? Oh, boleh silakan. Oke nih. Iya, tarik ke atas. Kontaknya di on. Iya, testing, dites gunting. Mengenai wudu ya? Ya, lanjut. Jadi setelah sholat asar dan sholat subuh, setelah itu kan tidak ada lagi sholat sunnah. Ya, Ba'diyah ya. Iya. Nggak ada ya. Nah, ketika kita melakukan sholat sunnah itu batal, itu bagaimana? Setelah habis Subuh asar atau habis asar ya? batal wudunya, kita mau sholat terus habis. Iya, sholat sunnah wudu ya. Sholat ya. Ya. Baik, saya paham. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunnah wudu setelah kita selesai sholat asar atau setelah kita selesai sholat subuh ya? Nah, yang diharamkan, yang tidak dibolehkan itu melakukan ba'diyah asar atau ba'diyah subuh. Itu nggak ada haram. Nah, sholat sunnah wudu boleh dilakukan walaupun setelah kita selesai sholat asar, walaupun setelah kita selesai sholat subuh. Kenapa? Karena itu termasuk sholat sunnah jatuh sababin, sholat sunnah yang mempunyai sebab. Apa sebabnya? Wudu. Jadi kita disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat karena penyebabnya karena kita sudah berwudu. Boleh. Kan ada sholat sunnah yang mempunyai sebab, ada sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Nanti sholat sunnah yang mempunyai sebab terbagi 2. Ada sebabnya mutaqaddim di awal, ada sebabnya di akhir, mutaakhir. Contoh nih, menyolatkan jenazah setelah sholat asar boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah termasuk sholat sunnah yang mempunyai sebab. Apa sebabnya? Kematian seseorang boleh. Nah seperti itu sama. Oleh karena ini penyebabnya ada, yaitu wudu. Nah maka kita dibolehkan melakukan sholat sunnah wudu walaupun selesai sholat asar atau selesai sholat tahiyatul masjid boleh. Gitu ya. Kita udah sholat asar nih atau udah sholat subuh, kita pulang nyarap dulu di rumah, kemudian kita datang lagi masuk ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid boleh. Karena itu termasuk sholat sunnah yang mempunyai apa sebabnya? Menghormat masjid itu sebabnya. Boleh ya. Jadi boleh melakukan sholat sunnah yang mempunyai sebab walaupun dilakukannya setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Begitu kan maksudnya? Ya boleh. Cukup ya. Oke. Oh masih ada. Ya Pak Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, ia suka sholat. Kamu mau bertanya? Boleh. Silakan, monggo. Ayo. Contoh yang diharamkan sholat seperti binatang, contoh seperti binatang unta. Posisi. Ya. Ya, pertanyaan itu ya. Ini pertanyaannya. Hah? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Contoh sholat yang diharamkan seperti binatang unta.
Itu bukan pertanyaan, itu mah ngasih tahu ke akang. Ngasih tahu itu ke akang. Ini contohnya kan. Seperti apa? Oh, Seperti apa? oh, ya. Apa sih yang dimaksud sholat menyerupai binatang seperti onta? Itu kan haram. Itu maksudnya apa? Iya. Maksudnya gitu. Ininya Posisi Prakteknya, gerakannya. Maksudnya kan berarti, ya betul. Ada 3 yang dilarang oleh Rasulullah. Janganlah sekali-kali kamu mengerjakan sholat. 1. Menyerupai anjing. 2. Menyerupai onta. 3. Menyerupai burung yang mematuk makanan. Yang pertama, menyerupai anjing. Contohnya begini. Pada waktu sujud, tangannya begini nih. Nah, ini menyerupai anjing depak. Anjing kalau depak begini, antara ujung telapak ini sama